Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Desti Fatmawati dalam berita yang teraktual dan terpercaya. Banjir yang melanda 15 kecamatan di Aceh Tenggara berangsur surut. Pusdalos BPBD Kabupaten Aceh Tenggara melaporkan banjir yang merendam 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara sejak Senin November lalu perlahan mulai surut. Banjir tersebut berawal pasca hujan deras melanda wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan menyebabkan meluapnya beberapa sungai hingga ke pemukiman warga. Adapun 15 kecamatan terdampak antara lain Kecamatan Bambel, Kecamatan Semadam, Kecamatan Babu Salam, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Ketambe, Kecamatan Lawe Sumur, Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Tanoh Alas, Kecamatan Babul Rahmah, Kecamatan Lawe Alas, Kecamatan Darul Hasanah, Kecamatan Daleng Pokdisen, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kecamatan Babul Makmur, dan Kecamatan Badan. Hingga Senin 20 November, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mencatat banjir berdampak kepada 1.804 kakak atau 6.571 jiwa dan 2 warga mengalami luka-luka sebanyak 5 unit rumah warga alami rusak berat, 1 rumah rusak sedang dan 1 rumah rusak ringan. Beberapa fasilitas umum juga dilaporkan turut terkena imbas dari banjir. 3 jalan nasional lumpuh terendam lumpur material banjir, jebolnya tanggul di sebagian desa terdampak. 468 lahan pertanian terendam, 2 sekolah dan 2 masjid turut terdampak. Untuk mempercepat penanganan banjir, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengeluarkan status tanggap darurat bencana banjir. Sementara itu, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara beserta dinas terkait turut melakukan penanganan dengan melakukan kaji cepat, menurunkan sejumlah alat berat untuk membersihkan material, membuat dapur umum, membuat jembatan darurat untuk mempermudah aktivitas warga, serta melakukan normalisasi dan perbaikan tanggul yang rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan sebagian wilayah Provinsi Aceh pada hari Selasa 21 November dan esok hari Rabu 28 November. Merespon potensi tersebut, BNPB menghimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi bencana, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, antara lain dengan rutin melakukan pengecekan kondisi sepanjang tunggal sungai, memantau debit air sungai di saat hujan terjadi. Merespon potensi tersebut, BNPB menghimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi bencana, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, antara lain dengan rutin melakukan pengecekan kondisi sepanjang tanggul sungai, memantau debit air sungai di saat hujan terjadi, dan membentuk tim siaga bencana tingkat desa untuk mempercepat penanganan pertama. Pemerintah lanjutkan Kartu Prakerja 2023 dengan skema normal sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja. Program Kartu Prakerja saat ini telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat. Antusiasme masyarakat terhadap program Kartu Prakerja selama tahun 2022 lalu juga mendorong pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima pada tahap awal. Anggaran akan dialokasikan sebesar 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595.000 orang. Sedangkan untuk sisa target sebesar 405.000 orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar 1,7 triliun. Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022. Ungkap Menko Airlangga dalam keterangan pers usai pemimpin rapat Komite Cipta Kerja mengenai rencana pelaksanaan program Kartu Prakerja skema normal tahun 2023 di Jakarta Pusat, Kamis 5 Januari 2023. Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring maupun bauran. Diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali,
NTT, dan Papua. Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian, yakni senilai 4,2 juta per individu. Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar 3,5 juta, insentif pasca pelatihan 600.000 yang diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebanyak 100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam. Implementasi skema normal kartu prakerja yang akan memulai dibuka pada triwulan 1 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia's Critical Occupational List, Indonesian Occupational Tax and Skill Study, World Economic Forum, Future Job Report, serta riset Indonesia Online Vacancy Outlook. Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian atau lembaga lainnya seperti bantuan subsidi upah, bantuan pelaku usaha mikro BPUM, dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial, melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja. Perkuat program kebudayaan dan pendidikan, diplomat Indonesia kunjungi Universitas Waseda Jepang guna memperkuat program kebudayaan dan pendidikan sekaligus menandai peningkatan hubungan pendidikan dan budaya antara Indonesia dan Jepang. Delegasi diplomat Indonesia, yakni Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, perangkat Federasi Mikronesia Heri Ahmadi, didampingi atas pendidikan dan kebudayaan Dikbud KBRI Tokyo, Yusui Wardiatno, mengunjungi Universitas Waseda pada hari Rabu 15 November. Kunjungan tersebut diterima oleh Dekan Sekolah Ilmu Sosial Osamu Soda, Wakil Direktur Bidang Administrasi Tomoaki Wakamatsu, dan sejumlah dosen, termasuk ilmuwan diaspora Indonesia Riela Profi Dirianda. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam bidang ilmu politik, sosial budaya, dan teknik. Agenda kunjungan mencakup diskusi tentang rencana penyelenggaraan pameran sejarah Majapahit dan pematasan budaya Indonesia di kampus Universitas Waseda yang dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2024 mendatang. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari pameran sejarah budaya yang akan berlangsung pada Desember 2023 bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Delegasi Diplomat Indonesia lainnya, yakni Sekretariat 1 Misi Politik Budi Akmal Jafar, juga menekankan pentingnya memenangi sejarah budaya di Majapahit, khususnya dalam konteks Indonesia yang saat ini berpenduduk mayoritas Muslim. Senada dengan itu, juga sekaligus mendorong atas pemahaman sejarah tersebut untuk menunjukkan keragaman dan kedalaman sejarah dan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang. Kami mengundang seluruh Universitas Waseda mengunjungi pameran seni di gedung baru KBRI Tokyo pada Desember mendatang. Bisa menurut saya berharap akan diselenggarakannya pementasan seni budaya Indonesia saat pameran Majapahit dilakukan tahun depan di Waseda. Kemudian dalam hal pekerjaan sama untuk pendidikan ini, luar biasa juga berkesempatan menonton program Merdeka Belajar Kampus Indonesia dan Program Indonesia International Student Mobility Award, yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mengakhiri pertemuan tersebut, Dekan Polhukam Soda mengungkapkan keinginan Universitas Waseda untuk menjadi mitra dari Kemendikbudristek. Di tahun 2024, Osamu turut mengundang Kemendikbudristek lewat kantor Adikbud KBRI Tokyo untuk menjelaskan program ISMA di kesempatan terpisah. Kondisi terkini, 2 kampus swasta yang izinnya dicabut Kemendikbudristek. Kemendikbudristek mencabut izin 2 kampus atau perguruan tinggi swasta PST di Medan, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ST, Nusa Bangsa, dan STI Indonesia. Lantas bagaimana kondisi terkini bekas gedung PTS tersebut? Pantauan Detik Sumut Rabu, 7 Juni 2023, gedung STI Nusa Bangsa yang berada di Jalan Serayu, Medan, Sunggal, ini tidak lagi memiliki tanda kampus. Kini gedung yang dulunya berwarna orange tersebut telah berganti menjadi warna putih dan biru. Gedung itu sudah menjadi lokasi belajar Batari School. Batari School yang dulunya berada di Medan, Polonia, pindah ke lokasi ini beberapa tahun lalu. Sedangkan bekas kampus di Indonesia yang berada di Jalan Perbaungan, Medan area,
terlihat sudah kosong. Bangunan kampus yang merupakan deretan toko berlantai 3 tersebut terlihat tidak terawat. Beberapa jendela bangunan tersebut terlihat sudah tidak memiliki kaca lagi. Gedung itu terlihat digempok dari luar. Salah seorang warga yang berada di sekitar gedung tersebut, yakni mengatakan gedung kampus tersebut sudah sekitar 4 tahun belakangan tutup. Gedung yang terdiri dari 4 pintu ruko tersebut sudah tidak aktivitas lagi. 4 tahun ini sudah ditutup, udah kosong, kata Yani kepada Detik Sumut, Selasa 7 Juni 2023. Sebelum tutup, kampus STI Indonesia ternyata sudah lama berada di lokasi itu. STI beroperasi puluhan tahun di lokasi itu. Itu udah lama, kalau tak salah udah ada 20-30 tahunan. Soalnya aku aja kerja di sini udah 10 tahun tutupnya. Berdasarkan penelusuran tim Detik Sumut, STI Indonesia juga sempat memiliki gedung di Jalan Ring Road tepat di simpang Jalan STI Budi Pasar 2. Gedung ini diketahui dijadikan lokasi kampus beberapa tahun terakhir. Kondisi di bangunan yang merupakan ruko tersebut terlihat sudah tutup. Tidak ada lagi logo atau jejak di STI Indonesia di lokasi ini. Sebelumnya, Kemendikbudristek mencabut izin 2 kampus swasta di Kota Medan, 2 perguruan tinggi swasta PTS yang izinnya dicabut, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Nusa Bangsa dan STI Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram resmi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara. Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 93 EO 2023 tentang pencabutan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan dan izin pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Bangsa di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Pengetahuan Bisnis Indonesia (YAPPBIN). Tulis pengumuman di unggahan LLDIKT1 seperti dilihat Detik Sumut Selasa 6 Juni 2023. Hal yang sama juga diumumkan LLDIKTI 1 tentang pencabutan izin STI Indonesia. Dalam unggahan tersebut, LLDIKTI 1 juga melampirkan link salinan surat keputusan pencabutan izin kedua STI tersebut. Ungkap penyakit akibat polusi udara, PPOK, pneumonia, asma, dan ispa. Jakarta, Kompas.com. Menteri Kesehatan Budi Gunadi sedikit membeberkan beberapa penyakit yang bisa disebabkan karena polusi udara. Di antaranya penyakit paru obstruktif kronis PPOK, pneumonia, asma, serta infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Adapun polusi udara beberapa waktu belakangan melanda ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Polusi udara itu besarnya dampaknya di PPOK, pneumonia, dan asma, kata Budi dalam rapat kerja Komisi 9 DPR, Rabu 30 Agustus 2023. Tapi PPOK ini sifatnya kronis dan berkepanjangan, melanjutkan pneumonia dan asma dan juga ISPA. Jadi infeksi atas dan infeksi bawah, infeksi saluran pernapasan dan saluran paru, lanjut dia. Budi menyatakan bahwa tuberkulosis atau TBC kemungkinan mungkin disebabkan oleh polusi udara. Kementerian Kesehatan, kata Budi, telah mengumpulkan berbagai riset kesehatan menunjukkan bahwa polusi udara hanya berkontribusi 12% menimbulkan penyakit TBC.